Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat Uleter, dimanapun Anda berada, eh, saya selalu berharap agar senantiasa selalu sehat-sehat saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezekinya selalu dilapangkan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, pada kesempatan video kali ini, seperti yang saya janjikan beberapa video sebelum ini, saya pernah mengatakan bahwa saya sekarang jarang membuat video di lapangan ya, karena memang kondisi saya, eh, waktu saya yang sangat sempit. Jadi sekarang saya buat video di dalam ruangan saja, dan itu pun saya berikan yang berupa teori saja dan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan teman yang mengirimkan lewat WhatsApp, lewat Telegram, begitu juga lewat kolom komentar YouTube saya. Nah, pada video yang saya unggah sebelum ini, di situ ada pertanyaan di kolom komentar yang menanyakan tentang kondisi RBW-nya yang mempunyai void kecil dan perkembangannya tidak seberapa pesat, dan dia berencana untuk merubahnya. Dan yang dia tanyakan adalah, apakah void kecil ini bisa dirubah? Dan apakah setelah void ini saya rubah, apakah burung walet itu tidak kabur? Nah, teman-teman, saya akan menjawab lewat video ini. Namun sebelum kita menyimak videonya, terlebih dahulu buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, sekiranya dapat mensubscribe pada tanda subscribe yang warna merah di sini, dengan tujuan apabila saya mengunggah atau mengupload video-video terbaru dari saya, maka secara otomatis akan ada pemberitahuan notifikasi ke beranda YouTube teman-teman. Oke, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak video ini. Baik, sahabat Waleter, sebelum saya jawab, saya akan menyampaikan dulu bahwa void itu adalah sebuah akses dari roofing room di atas yang sering disebut dengan rumah monyet ya. Jadi yang paling atas itu namanya roofing room atau rumah monyet yang sering diistilahkan, dan ke bawah itu lubang antar lantai ya, lubang antar lantai yang sering disebut dengan void. Nah, itu tergantung daripada berapa tingkat. Jadi void yang di atas, terus yang di bawah sampai kepada tingkat pertama, itu namanya void ya. Nah, kebanyakan teman-teman itu, kebanyakan void yang gagal itu adalah void yang kecil, yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran standar sekarang ini. Teman-teman apabila membuat void, ukuran void usahakan sama besarnya dengan roofing room di atas ya. Nah, jadi dasarnya itu dari rumah monyet itu, roofing room. Jadi usahakan minimal 3x3 ya, 3x3, dan usahakan plong ke bawah. Nah, kalau untuk sekarang ini itu kebanyakan plong. Kalau zaman dulu masih ada void itu yang zigzag. Nah, sekarang ini masih ada juga. Tapi yang membangun baru saya kira sudah sebaiknya membuat plong saja. Pada zaman dulu ketika belum maraknya RBW, itu void itu, begitu juga rumah monyet itu ada yang 1x1, dan juga dia zigzag dan berhasil. Nah, karena pada zamannya itu adalah memang burung walet masih banyak ya. Persaingan untuk rumah walet itu belum seberapa. Sampai saat ini kita bisa melihat teman-teman punya yang berhasil itu ada yang menggunakan voidnya hampir kurang lebih 1,5 meter kali 1,5 meter, voidnya pun disiksa ke bawah, itu berhasil. Kenapa? Karena memang keduluan. Nah, kalau kita membuat seperti itu dengan kondisi seperti sekarang ini, saya kira sudah tidak bisa lagi, karena persaingan itu semakin ketat. Kompetisi di dalam berbudidaya walet ini sudah sangat ketat, sudah tidak seperti zaman dulu lagi. Pada intinya adalah kita membuatkan akses burung yang jangan sampai mempersulit burung itu sendiri untuk masuk ke dalam ruang inap. Jadi usahakan semua mulai dari rumah monyetnya itu yang ukurannya minimal 3x3, bahkan lebih besar daripada itu sangat bagus, dan usahakan plong ke bawah.
Jadi tidak mempersulit burung itu untuk masuk ke dalam rumpun-rumpun dan sekalian turun ke bawah pada lantai paling bawah, karena memang dia lurus dan juga pencahayaan masih ada di situ. Jadi anak-anak burung tidak akan takut untuk masuk. Nah, pertanyaan tadi, apakah bisa dilakukan pada rumah walet yang sudah memiliki eh, rumah monyet kecil? Ya, jawaban saya bisa, sangat bisa. Kenapa? Karena saya pernah mengalami. Di RBW saya sendiri ukurannya 140 kali 140. Ya, sangat kecil dan voidnya itu kalau tidak salah sekitar 70 kali 70 ke bawah. Nah, pada saat itu saya yang pertama membuat di daerah saya dan itu bisa berhasil masuk. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dengan maraknya pembuatan RBW di sekeliling RBW saya, maka sangat terasa sekali burung walet yang ada di situ itu mengalami kondisi stagnan ya. Tidak mundur, tapi cuma dia stagnan aja. Nah, perkembangannya tidak seberapa. Dan akhirnya saya melakukan renovasi. Nah, walaupun itu sangat berisiko sebenarnya, karena yang pertama pengerjaannya harus di atas atap itu. Jadi boleh dilihat video saya, nanti saya kasih linknya di deskripsi daripada video ini. Boleh ditonton nanti. Itu sangat berisiko karena saya bekerja di atas atap itu dengan kondisi yang sangat panas, karena waktu pengerjaannya kita harus atur mulai dari jam 9 atau jam 10 sampai dengan jam 12. Nah, lebih dari itu kita harus turun dan pengerjaannya harus hati-hati sekali. Nah, pada saat itu RBW saya sudah berisi, sudah hampir 1 kiloan ya, kurang lebih seperti itulah. Dan di situ saya berpikir, apabila saya biarkan begini maka ini akan kemungkinan cenderung untuk menurun ya produksinya. Tapi saya harus mengambil risiko. Dan memang ada beberapa burung yang kabur karena saya pantau lewat CCTV. Dan alhasil setelah saya melakukan renovasi itu, 3 bulan kemudian saya melihat melalui pantauan CCTV yang ada dalam ruangan, itu burungnya pelan-pelan ya, walaupun tidak signifikan untuk menambah, tapi ada perkembangan itu. Akhirnya pada tahun ketiga, pada tahun ketiga RBW itu produksinya akan bertambah lagi. Nah, itu yang pernah saya alami. Jadi di sini saya menceritakan ini berdasarkan pengalaman. Tidak berarti bahwa saya menganjurkan untuk teman yang bertanya itu untuk melakukan seperti itu, karena pengerjaannya harus hati-hati sekali. Ya, saya ingat betul ketika saya mengerjakan itu kondisi panas matahari, terus kondisi di atas seng itu panas dan tidak boleh banyak orang, harus dikerjakan 2 orang. Jadi estimasi pekerjaannya itu kurang lebih hampir 10 hari. Jadi cara saya untuk merubah daripada ukuran 140 menjadi 3 meter itu, saya kurung dulu. Jadi saya buatkan rangka di luar daripada rumah monyet yang kecil itu, saya buatkan rangka di luar, termasuk tiangnya, dengan menempelkan di atas seng, fondasi-fondasi, balok, dengan menggunakan paku yang besar sekali, dan di situ saya letakkan tiang-tiangnya 4. Jadi sudah jadi rangkanya, rumah monyet itu belum saya bongkar, tidak saya bongkar, biarkan aja berjalan, namun balok-balok di situ sudah menghalangi daripada burung yang masuk. Saya juga sudah mulai khawatir, tapi apa boleh buat, ini harus saya lakukan. Kalau saya tidak lakukan maka saya akan ketinggalan, seperti itu. Jadi setelah rangkanya sudah selesai untuk mengatap, nah kita mulai mendinding. Nah, mendinding tidak berarti harus mendinding pada posisi LMB yang satu tadi. Jadi biarkan aja. Jadi 3 sisi ini kiri kanan belakang itu mesti sudah ada atap, sudah ada dindingnya, dan jangan di atap dulu. Nah, setelah kalau tidak salah hari ke-10, pengerjaan tiap harinya itu hanya durasinya kurang lebih hanya 3 jam paling tinggi. Itu saya harus turun. Jadi sudah otomatis burung itu tidak terganggu, apalagi dikerjakan pada siang hari. Nah, jadi ketika sudah saya yakinkan bahwa
ini bisa saya kerjakan 1 hari. Ini saatnya untuk menutup, mengatap, dan mendinding. Jadi saya sudah menghitung, kalau bisa saya kerjakan dalam 1 hari ini, maka itu langsung saya bikinkan, saya tutup, saya dinding, dan saya tutup pakai atap, dan saya bikinkan LMB dengan posisi yang sama. Nah, seperti itu. Pada hari terakhir itu, saya lakukan, dan alhamdulillah cepat selesai. Jadi bangunan besar sudah selesai, yang ukuran 3x3 itu, yang di dalam itu yang ukuran 140x140 masih ada di dalam. Nah, setelah terkurung semua, nah besoknya saya lakukan pembongkaran lagi. Jadi mulai sudah naik, estimasi pengerjaannya itu tidak sampai 2 jam. Itu selesai saya bongkar semua yang di dalam, dan akhirnya jadilah rumah monyet 3x3 itu. Dan burung tidak pernah tidak pernah takut untuk masuk, karena dia merasa masih melewati jalannya dulu, seperti itu. Nah, jadi pada awal-awalnya juga saya ragu-ragu sebenarnya, tapi setelah saya pelajari, saya pantau lewat CCTV, akhirnya burung itu ya kembali normal seperti sekarang ini. Jadi keuntungan setelah saya roba rumah monyet itu sangat terasa sekali. Ya, hampir 50% itu perubahannya itu. Dan burung-burung itu sudah tidak takut lagi, tidak seperti yang dikatakan teman-teman itu datang mantul lagi, datang mantul lagi. Karena memang RBW yang rumahnya kecil pasti begitu dia. Begitu masuk dia melihat dinding lagi sebelah, kembali lagi dia. Tapi kalau dia melihat ruangan itu, di dalam itu agak lebar, maka dia tertarik untuk masuk, untuk bermanuver selanjutnya untuk turun ke void itu. Nah itulah ceritanya itu. Jadi itulah yang pernah saya lakukan. Makanya saya mengatakan kepada teman-teman yang memang kira-kira RBW-nya tidak berkembang gara-gara yang diakibatkan oleh karena kecilnya daripada void itu, atau kecilnya daripada rumah monyet itu, menurut saya sebaiknya dirubah saja. Nah, di situ ada hitung-hitungannya. Kalau kita tidak merubah, perkembangannya apakah dia naik atau bagaimana? Dan insya Allah setelah dilakukan perubahan, saya yakin bahwa burungnya akan lebih leluasa lagi untuk bermanuver di dalam itu. Nah, jadi jangan pernah takut untuk melakukan renovasi, walaupun kita sendiri yang mengerjakannya, kalau sanggup. Nah, kalau kita tidak sanggup, bisa kita percayakan kepada orang yang biasa menangani hal tersebut. Jadi teman-teman yang menanyakan tentang itu, saya lupa dari mana, kalau tidak salah dari Sumatera itu. Jadi usahakan kalau memang perkembangannya lambat diakibatkan oleh karena kecilnya daripada void, silakan usahakan supaya itu dibesarkan itu. Oke sahabat Ulater, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan saya yakin bahwa kasus ini bukan satu orang saja, hampir sama merata itu di seluruh Indonesia itu, karena orang membuat rumah walet itu berdasarkan apa yang pernah dilihat. Dia melihat yang berhasil itu kecil rumah monyetnya, dia akan ikut, padahal zamannya tidak sama lah, sangat beda. Nah pada saat itu ibaratnya kandang ayam pun kita kasih suara dia akan masuk. Kalau zaman sekarang ini tidak bisa. Kenapa? Kompetisinya semakin ketat. Jadi berbudidaya walet itu sahabat Ulater sama dengan kompetisi. Berkompetisi dalam hal menarik daripada burung-burung walet yang ada di sekeliling kita. Bukan burung tetangga, akan tetapi burung liar yang ada di sekitar RBW kita. Oke, semoga video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri dengan ucapan salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.